Jadi gini ya, gue ngontenin urutan nonton anime Uma Musume di short gue. Gue kasih tahu urutan tergampang nonton anime Uma Musume itu ya ikutin tahun rilisnya aja. Cuman gini ya, di saat gue baca komen ada juga tuh yang nyaranin urutan nonton yang lain gimana-gimana. Dan gue rada judgmental gitu sama tentang urutan nonton anime buat series yang gede kayak gini. Apalagi kalau yang loncat-loncat. Padahal di video itu gue juga nyaranin sebenarnya gak apa-apa sih loncat. Karena Uma Musume itu ceritanya stand alone. Coba gimana ya? Jadi dari judgmental gue ke lu pada mending gue ngomongin itu aja. Cara nonton anime urutannya itu gimana kalau misalnya itu series udah panjang banget. Nah gini ya, di saat lu tuh pengen nonton itu anime karena kelihatan seru, coba itu anime itu udah banyak series-series lain sebelumnya, itu nontonnya gimana? Kayak pengen gue ngomongin. Sebenarnya lagi-lagi cara paling gampang ya nonton anime yang seriesnya udah banyak banget itu ngikutin tahun rilis. Sumpah itu paling gak ribet, itu paling enak buat first time watch. Musume lu nonton ikutin sesuai tahun rilisnya aja, itu udah paling bener, itu udah paling gampang kalau buat nonton pertama kali. Contoh lain ya, gue Monogatari series yang lu tahu kan itu anime dari tahun berapa dan berseason-season. Terus gue nyoba nonton dan banyaklah saran urutan nontonnya atau apa. Ujungnya itu saran cara nontonnya malah ngeributin gue, dan akhirnya gue nonton ngikutin sesuai tahun rilisnya aja. Mungkin ada yang ditweak dikit, kayak gue rada geser trilogi Kizumonogatari jadi urutannya rada ngikutin urutan novelnya. Atau Uma Musume juga bisa lu tweak dikit, lu geser season 3 aja baru nonton Road to the Top. Tapi secara general ya berusaha ngikutin urutan rilis tahunnya itu gimana. Jadi kalau misalnya itu anime rilis tahun 2012 terus yang lanjutnya di 2017, ya gue nonton 2015, 17 sampai seterusnya ongoing gitu lah. Kayak lagi-lagi buat first time watch urutan paling gak ribet itu ngikutin tahun rilis. Sumpah lu kurang lebih merasakan apa yang dirasakan orang nontonnya pas ongoing, dan lu ngelihat konsisten seriesnya naik pelan-pelan. Cuman minusnya kalau misalnya lu ngikutin tahun rilis, lu mungkin kalau misalnya itu series yang startnya kurang, lu gak bakal ngerasain langsung bagus ya, lu juga bakal ngerasain jeleknya kalau misalnya itu awalnya kurang. Tapi lagi-lagi trade off-nya lu naiknya lurus kayak gitu. Hal ini yang gua rasakan karena gua nonton Uma Musume itu urut tahun rilis ya. Ini ya gua rasakan dari nonton season 1 terus sampai akhirnya ke Cinderella Grey sama movie-movie-nya. Jadi gua ngerasain season 1 itu ya kurang gitu loh, dari segi animasi bahkan segi writing juga bisa dibilang rada kurang gitu. Itu baru naik, baru detail banget di season 2, season 3 rada turun lagi. Habis itu Road to the Top itu naik lagi, terus akhirnya Movie Beginning of New Era sama Cinderella Grey gitu-gitu. Paham kan lo maksudnya naiknya konsisten gini. Tapi bang, gue malas lihat jeleknya. Gue mau loncat aja gimana? Ngomongin loncat-loncat, gue tuh hobi banget kata-katain orang yang jadi paski perjojo, karena paski perjojo itu loncat-loncat. Di satu sisi gue juga ngelakuin hal yang sama ke series lain, jadi loncat-loncat. Dan ini gue lakukan pas gue nonton Bang Dream. Gue langsung loncat ke Bang Dream It's My Go sama Ave Mujika. Walaupun ya akhirnya gue balik nonton Bang Dream itu dari awal lagi. Gue ngakuin gue loncat ke My Go Ave Mujika tanpa nonton season 1, season 3-nya, terus Duologi Roselia sama Morphonication. Gue nonton My Go Ave Mujika itu loncat tanpa nonton Bang Dream yang sebelumnya, karena cerita My Go Ave Mujika itu standalone alias bisa berdiri sendiri dan bisa dipahami ceritanya kalaupun tuh nggak nonton Bang Dream yang sebelum-sebelumnya, karena koneksi cerita ke yang sebelumnya minim, bahkan hampir gak ada selain cameo dari karakter-karakter yang ada. Makanya balik lagi ke Uma Musume, secara teknis lu bisa nonton Uma Musume itu loncat-loncat ke Cinderella Grey langsung kalau misalnya mulai dari situ, karena Cinderella Grey itu standalone dan bisa dibilang ada koneksi tapi minim selain cameo tipis-tipis. Cuman loncat-loncat ini gak bisa lu terapkan ke series yang punya koneksi cerita yang kuat banget, dan lu perlu nonton urutan dari pertama banget. Jadi lu mau gak mau lu harus nonton dari awal. Lu nonton JoJo part 1 sampai part 6 mungkin bisa nge-skip suka-suka karena ya bisa dibilang rada standalone, tapi ada koneksi cerita yang cuma lu paham dan lu bakal ngerti kalau ngikutin JoJo dari part 1. Lu nonton Monogatari juga gitu, ada puzzle naratif acak yang bisa lu pahamin dan kerasa rewardnya kalau nonton secara urut tahun rilis ya. Yang paling obvious yang lu kagak bisa skip sama sekali, ada series yang ada teks season 1, season 2, season 3 itu kagak bisa lu loncat-loncatin sama sekali. Lu nonton Jujutsu Kaisen ya obviously lu harus mulai dari season 1, lu kagak bisa loncat ke season 2-nya langsung. Kalau lu belum nonton sama sekali, belum baca manga sekali, lu kagak bisa loncat. Dan balik lagi ngomongin ke cerita standalone, lagi-lagi secara teknis karena standalone itu bisa berdiri sendiri, ceritanya bisa lu pahamin tanpa ngikutin yang sebelum-sebelumnya dan bisa dapet bagusnya. Jadi kalau misalnya itu series yang kurang, awalnya lu bisa loncat ke yang bagian bagusnya itu di mana. Coba di satu sisi lu ngelewatin proses perkembangan seriesnya dan lu bakal susah balik lagi buat nonton urut dari tahun rilis, soalnya mungkin kerasa timpang yang bikin lu malas. Dan ini yang gue rasakan pas gue nonton Bang Dream dari season 1. Tadi kan gue bilang nonton Bang Dream loncat My Go Ave Mujika, habis itu gue mutusin nonton dari season 1 dan season 1 terus sampai akhirnya balik lagi ke yang terbaru. Itu kerasa timpang banget penulisannya apa-apa aja. Tapi sisi lainnya yang gue rasakan ada momen ikonik yang cuma bisa ditemukan di situ. Walaupun ya rada jiksa diri gue juga sih grad start yang kurang. Jadi please lu pada yang bisa lagi
ngikutin Umamusume ya. Misalnya lu rada susah gitu habis nonton Cinderella Grey terus mau coba dari season 1 ya mungkin rada kesusahan lah gitu, karena Cinderella Grey itu seriesnya udah settle, franchise Umamusume udah settle, dan season 1 pas masih tahap eksperimen. Cuman bagi gua sabar aja, karena kalau misalnya lu nonton season 1 terus nonton season 2 itu kerasa rewarding banget. Supaya jadi please banget lu nonton habis nonton Cinderella Grey lu balik nonton season 1 terus ngerasain season 2 please bang. Kalau lu demen drama, season 2 itu salah satu yang paling bagus sih di franchise secara keseluruhan. Ujungnya 2 poin tadi gua ngomongin antara lu loncat-loncat atau apa ngikutin tahun rilis itu buat first time watch alias nonton pertama kali, yang caranya ngikutin tahun rilis ataupun loncat-loncat kalau memungkinkan, yaitu minim koneksi ceritanya, dan itu ada plus minusnya sendiri. Dan bagi gua di saat lu pengen jadi fans series ya secara beneran, secara keseluruhan, bagi gua biar minimum ya nonton sebuah animenya sih. Bagi gua nonton anime ya sebenarnya kagak perlu buru-buru amat sih, disantain aja pokok ketonton semua. Karena gue yakin kalau misalnya lu pengen jadi fans ya lu ujungnya bakal nonton semua juga kan, tetap lu penasaran perjalanan ini franchise dari awal sampai segede sekarang itu kayak gimana. Tapi setelah pertama kali nonton itu kelar, lu pengen rewatch, apakah ada urutan spesifik lagi yang perlu diikutin? Bagi gue ya kalau rewatch mah jujur suka-suka lu loncat-loncat gimana pun terserah hidup lu pada sih, karena rewatch lu udah paham ceritanya, lu udah tahu udah ngelewatin first time watch, jadi suka-suka kok. Dan ngomongin Monogatari yang ceritanya di desain acak, gak kronologis timeline cerita pas first time watch buat puzzle-nya, habis itu lu rewatch terus urutin sesuai timeline cerita, itu bakal jadi experience baru lagi. Lu bisa ngikutin anime Umamusume kayak timeline balapan kuda di dunia nyata ya, cuma timeline anime Umamusume sama dunia nyata itu aneh gitu, kayak ada koneksi tapi kagak, jadi kadang make sense kadang kagak kalau misalnya lu ngikutin sama dunia nyata aja sih. Tapi Umamusume in general dunianya rada ada sih, kayak ini angkatan tahun berapa kok masih sekolah atau apa, jadi sebenarnya jangan terlalu dipikirin sih kalau elemen gitu ya, sumpah. Pokok kalau rewatch intinya suka-suka. Anyway gitu aja deh video jujur gue tentang urutan nonton anime. Kalau misalnya itu seriesnya banyak banget. Pokok lagi-lagi ya first time watch sih sebenarnya yang paling gampang, yang paling kagak ribet itu ya lo ngikutin tahun rilis, sumpah. Atau mungkin kayak kalau mau loncat-loncat kalau cerita standalone ya memungkinkan ya silahkan. Tapi lagi-lagi yang penting di saat kalau lu putuskan pengen jadi fans, pengen suka beneran, bagi gue ya bare minimumnya ya sebisa mungkin ngikutin itu semuanya. Karena itu bagi gue buat jadi bare minimum fans suatu hal yang benar-benar sangat suka suatu hal. Kalau misalnya coba kayak gitu bagi gue ya rada casual aja sih sebenarnya. Pokok di saat itu ya jangan buru-buru, santain aja lah. Enjoy the process, gak perlu ngebut tuh nonton anime, sumpah. Perlu kayak dijadiin checklist, ini harus nonton, santain aja. Ntar lu keterita malah kayak kerjaan gue harus nonton ini semua, harus nonton ini semua gitu-gitu. Udah gitu aja deh, bye.